sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring some thoughts from the Word of God to you. Halo, nama saya Bapak Pendeta Dave dan hari ini saya rindu berbagi suatu pemikiran dari Alkitab kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. We have been studying the different names of Jesus. Kita sudah dan sementara mempelajari tentang berbagai nama-nama yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. And the verse that we're using is Isaiah chapter 9 and verse 6. Dan kita mempergunakan firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya pasal 9 ayat 6 dalam bahasa Inggris dan ayat 5 dalam bahasa Indonesia. And it says, "Unto us a child is born." Dikatakan firman Tuhan demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. And read it all. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan dalam bahasa Inggris, di situ dipisahkan dan namanya disebutkan orang ajaib, penasihat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. When the prophecy came that Jesus would come, he was given many names. Ketika nubuatan itu diberikan bahwa dinubuatkan Yesus itu akan datang, kepadanya nanti akan diberikan beberapa nama. We know the name Emmanuel and Jesus, many different things. Kita tahu bersama nama Immanuel yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. And names tell us about the person. Nama itu memberitahukan tentang seseorang. So we understand like Emmanuel means God is with us. Dan kita bisa mengerti bahwa misalnya Immanuel itu artinya ya Tuhan itu beserta dengan kita. And I'd like to look at the third name in this passage, which is the mighty God. Dan saya mau belajar, saya rindu untuk kita semua belajar nama yang ketiga yang disebutkan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, yaitu Allah yang perkasa. What do you think of when you think of the name Jesus? Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada dalam pikiran Anda ketika Anda memikirkan tentang nama Yesus? I think of Savior. Bagi saya berpikir Yesus adalah Sang Penyelamat. He is my friend and my guide. Yesus adalah sahabat saya dan dia adalah penuntun atau pembimbing saya. Jesus is one I can call upon when I have trouble. Yesus adalah pribadi kepadanya di mana saya bisa berseru mencari dia ketika saya sedang dalam masalah. But this scripture says one of the names of Jesus is mighty God. Tetapi kitab suci firman Tuhan di Yesaya 9 ayat 5 di situ dikatakan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa. He is not just God, there's more to it. Yesus bukan hanya sekedar Allah saja, tetapi ada yang lebih lagi dari sekedar itu. You know, we learn by what we hear. We could say happy God. Kita belajar dari apa yang kita dengar dan kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan sukacita. But this says mighty God. Tetapi ayat ini berkata bahwa dia, Yesus adalah Allah yang perkasa. And so when I think of might, I think of something that is very strong.
Maka ketika saya berpikir tentang kata perkasa ini, maka saya akan berpikir tentang sesuatu yang betul-betul kuat, saudara. That I think of there's a power behind this name. Saya berpikir bahwa ada suatu kuasa di balik nama ini. And this is God who is the most powerful force that there ever is. Dan dia adalah Allah yang paling kuat, maha kuasa dari segala yang pernah ada, saudara. So when we think of mighty God, I think of the creator of everything. Maka di saat saya berpikir tentang Allah yang perkasa, maka saya akan berpikir tentang Sang Pencipta segala sesuatunya. In Genesis chapter 1 verse 1 we read, in the beginning God was there. Di situ dalam firman Tuhan Kejadian 1 ayat 1 ya, kita melihat di situ pada mulanya Allah. Allah sudah ada, saudara. This strong, mighty force, this all power was there. Allah yang kuat, maha kuasa, penuh kekuatan sudah ada di sana, saudara. And we read there that when God said something, things were created. Dan di situ kita pelajari bersama bahwa ketika Allah berfirman, maka terciptalah sesuatu. God said, let there be light, and there was light. Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi, saudara. God said, let there be the earth, the plants and trees, and it happened. Ketika Tuhan berfirman, jadilah segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji, ya, dan semuanya itu pun terjadi, saudara, tercipta. Every time God spoke, something happened. Setiap saat Tuhan berfirman, Tuhan mengatakan sesuatu, saudara, sesuatu itu terjadi. All the molecules, all the things in this world, in this creation came together to make what God said. Segala molekul-molekul yang ada di dalam muka bumi ini, saudara, semuanya menjadi ada berdasarkan firman Tuhan. And we know there are things that are so tiny, we can't even see them with our eyes. Bahkan ada benda-benda atau sesuatu yang sudah yang amat sangat-sangat kecil sampai kita tidak bisa melihat dengan mata kita ini, saudara. And there are things so big, we can't even understand how big they are. Dan juga ada hal yang sangat-sangat besar, saudara, bahkan kita tidak bisa mengerti dan bisa memahami berapa besar, kita tidak bisa mengukur besarnya benda itu, saudara. How big is the world that you live in? Saudara, berapakah besarnya dunia yang kita hidupi sekarang ini? I flew across the Pacific Ocean and I thought, wow, this is a big world. Ketika saya naik pesawat terbang, saya terbang melintasi Samudra Pasifik dan saya lihat itu, wah, saya terkagum melihat betapa besarnya dunia ini, saudara. But our star, our sun, is 1,000,000 times the size of Earth. Saudara, tetapi bintang kita, matahari adalah bintang dan besarnya itu 1 juta kali lebih besar dari bumi kita ini, saudara. That's a very big star. Bintang, saudara, seperti matahari benar-benar sesuatu yang besar sekali. But you know that star is one of the small stars in this universe. Tetapi tahukah saudara bahwa matahari sebagai bintang, dia sebenarnya bintang ya, dia adalah salah satu benda yang terkecil di alam semesta jagat raya ini, saudara. The scientists have found a bigger star. Saudara, ternyata para ilmuwan sudah mendapatkan atau mereka sudah menemukan bintang yang ukurannya sangat besar. How big is that star? Berapakah besar atau berapakah ukuran besarnya bintang itu, saudara? If you took a 100 rupiah coin and held it in your hand, Saudara, jika kita punya koin, misalnya uang 500 rupiah koin ya, dan kita pegang koin itu di tangan kita, and you put that beside the biggest mountain on earth, Mount Everest, dan kemudian saudara taruh koin itu berdamping di sebelah gunung tertinggi di dunia, itu Gunung Everest, saudara. and that coin is representing how big our sun is. Saudara, koin itu melambangkan besarnya bintang kita. Well, the mountain represents how big the biggest star is. Dan Gunung Everest itu dia melambangkan ukuran dari bintang yang terbesar di galaksi di alam semesta ini. They call that star Betelgeuse. Nah, nama bintang itu adalah Betelgeuse. That is a big star. Dan itulah bintang yang terbesar yang diketemukan untuk sekarang ini, saudara. And there are billions of stars like that. Dan masih ada miliaran bintang-bintang yang seperti itu, saudara. So, how big are you really? Saudara, jadi seberapa besarkah Anda yang sesungguhnya?
And yet we have this mighty God that can control the whole universe. Dan kita memiliki Allah yang perkasa, yang mengkontrol atau yang mengendalikan seisi jagat raya, seisi alam semesta ini, saudara. But he knows about you and I. Saudara bayangkan, dia Allah yang perkasa, tetapi dia sangat mengenal saudara dan saya. We read in John 1, chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kita baca firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jesus is that spoken word of God. Yesus adalah firman, ya, firman yang diperkatakan, firman Allah. That means he's also the creator of all things. Artinya Yesus juga adalah sang pencipta segala sesuatunya. And Hebrews chapter 1 and verse 3 says, everything is held together by the word of his power. Ibrani 1 ayat 3 firman Tuhan berkata, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. We know that the world is made up of molecules. Kita tahu bersama bahwa dunia ini terbentuk oleh susunan-susunan molekul, saudara. But a molecule can't stay together because the parts in it would go apart. Dan molekul-molekul itu bisa tetap bertahan karena mereka bersatu, ya, satu dengan yang lainnya, mereka tidak dipisahkan. And the scientist says, I do not understand why it stays together. Dan para ilmuwan berkata bahwa, wah, kami ini tidak mengerti mengapa molekul-molekul itu bisa saling menopang satu dengan lainnya, bisa menyatu. Well, they just need to read Hebrews chapter 1 verse 3. Wah, para ilmuwan ini, mereka kalau mau mengerti, mereka harus baca Ibrani 1 ayat 3 ini. It's held together by the power of God. Semuanya itu ditopang, semuanya itu bisa tetap kuat menyatu karena ditopang oleh kuasa Tuhan. And Jesus is that word, that power. Dan Yesus adalah firman itu, Yesus adalah kekuatan itu, saudara. We serve a mighty God. Saudara, kita melayani Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa. Everything is held together by his word. Semuanya itu ditopang oleh firman-Nya. Everything exists because Jesus was spoken by God. Semuanya ini yang ada di alam semesta, semuanya masih bisa eksis, masih bisa ada karena firman Tuhan yang diperkatakan lewat Yesus. And this mighty God that controls the universe with such huge stars, Dan Allah kita yang perkasa ini, dialah yang mengkontrol atau dia mengendalikan seisi alam semesta, bahkan semua bintang-bintang yang besar-besar itu, saudara. and he looks down and he knows you and he knows me. Dan Yesus kita, Allah kita yang perkasa, dia melihat ke bawah, dia melihat kepada kita, dan dia sangat mengenal kita semua, saudara dan saya. And if I was the only one that needed salvation, Jesus would have died for me. Dan jika saya satu-satunya orang yang membutuhkan keselamatan, kalaupun itu hanya saya, maka Yesus rela untuk mati untuk saya supaya saya bisa diselamatkan. Romans 10:13 says, whoever calls on the name of the Lord shall be saved. Roma 10 ayat 13 firman Tuhan berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. In Acts 4:12, there is not salvation in any other, for there's no other name under heaven given among men by which we must be saved. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 firman Tuhan berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. And let's read Hebrews chapter 7 verse 25. Ibrani 7 ayat 25 firman Tuhan berkata, karena Tuhan sanggup, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Can Jesus do what he says he will do? Ya, apakah Yesus sanggup melakukan apa yang Dia sampaikan? Jesus can do all the miracles. Tentu saja Yesus sanggup melakukan bahkan segala mujizat Dia sanggup lakukan. And he can save you and I forever.
Dan Yesus sanggup untuk menyelamatkan saudara dan saya untuk selamanya. We do not have to worry. We know that Jesus can do it. Kita tidak perlu khawatir, saudara, karena kita percaya Yesus sanggup melakukannya. He saves us completely. He saves us forever. Yesus menyelamatkan kita dengan sempurna, dia juga menyelamatkan kita untuk selamanya. He's the only one that can, because he is the mighty God. Hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya karena dia adalah Allah kita yang perkasa. Oh, Jesus can do anything. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu. God spoke and all the 10 plagues of Egypt happened. Tuhan dia berfirman, maka terjadilah segala 10 tulah atas bangsa Mesir, saudara. And every plague that happened in Egypt was going against one of the gods that they believed in. Ada 10 tulah terjadi di Mesir dan masing-masing tulah itu melambangkan bagaimana Tuhan melawan dewa-dewa yang disembah oleh orang Mesir. God was showing his power over all creation. Tuhan mempertunjukkan kuasanya yang luar biasa bahwa dia berkuasa atas segala ciptaan. And there was a time when Israel was trapped by the Red Sea and an army. Dan ada masa di mana umat Israel mereka terjebak antara laut Teberau dan pasukan orang Mesir. And God opened the sea. It says he blew with his breath and the sea opened. Dan di situ dikatakan dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan dia membelah laut itu, saudara. Dia meniupkan angin dan terbelahlah laut itu. And when Egypt's army tried to go through there, the chariot wheels fell off and they couldn't go through. Dan ketika tentara bangsa Mesir berusaha mengejar orang Israel, maka segala kereta-kereta perangnya itu hancur semuanya dan mereka tidak sanggup mengejar orang Israel. That was the power of God. Itu adalah kuasa Tuhan, saudara. And many times God showed Israel how he would fight the battles for them. Dan sering kali ada banyak kali Tuhan mempertunjukkan kuasanya itu ketika Tuhan membantu orang Israel ketika mereka terlibat dalam peperangan. So what can come against me that God cannot help me with? Nothing. Jadi saudaraku, apakah yang akan datang melawan kita? Apakah yang dapat untuk mengalahkan kita kalau Tuhan ada di pihak kita, saudara? Tidak ada. Jesus still is doing miracles. Dan Yesus sampai sekarang masih terus melakukan mujizat. Jesus spoke and a storm became very still. Tuhan Yesus berfirman, maka redahlah angin ribut. Jesus could take 5 little pieces of bread and feed thousands of people. Yesus sanggup memakai 5 ketul roti untuk memberi makan ribuan orang, saudara. Jesus could walk up to a dead person and say, "Rise up and live." Yesus dia sanggup berjalan mendekati orang yang sudah mati dan berkata kepada orang yang mati, bangkitlah. Orang mati pun bangkit, saudara. He went to the bed where a little girl had died and said, "Girl, get up." Ada seorang wanita yang sudah mati terbaring di tempat tidurnya. Yesus datang mendekati wanita itu dan Yesus berkata, "Hai perempuan, bangkitlah, bangunlah." And he heals the sick. Yesus pun menyembuhkan orang-orang sakit. And I know he heals the sick. He has healed me. Dan saya yakin percaya Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit karena saya pun telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. And my wife should have died 40 years ago from cancer. 40 tahun yang lalu istri saya sebenarnya dia sudah mati oleh karena mengidap kanker, saudara. But we are still here. She's still with me. Tetapi sampai saat ini kami masih hidup dan istri saya masih bersama-sama dengan saya. That's the power of God. Itu adalah kuasa Tuhan. He can cast out all the devils that are around us. Dan kita bahkan sanggup mengusir segala roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. And he went to the cross for us and died, and he rose from the dead. Yesus sanggup mengusir roh-roh jahat dan bahkan Yesus dia pergi ke salib, dia mati untuk kita, disalibkan bagi kita. Can Jesus take care of you? Apakah Tuhan Yesus sanggup memelihara Anda, saudara? Yes, he can. Tentu saja Tuhan Yesus sanggup. He is mighty God. Karena Yesus adalah Allah kita yang perkasa. You know, there is a space station up in space going around the earth.
Di luar sana, saudara, ada stasiun pesawat antariksa, pesawat luar angkasa ya. And there are people inside that space station. Nah, di stasiun antariksa itu ada orang-orang di sana, saudara. And they are just floating. They are not touched by gravity. Karena mereka berada di luar angkasa, mereka tidak berjalan, ya mereka itu mengambang, melayang. Saudara. But is gravity still working? Di tempat seperti itu, apakah gaya gravitasi masih berlaku? You are not floating in the air. You're sitting down or standing on the ground. Kita tidak sedang melayang-layang di udara, ya kita duduk atau berjalan di atas tanah. But the people in the space station are not touched by that gravity. Tetapi orang-orang yang berada di luar angkasa, mereka tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi. Itulah sebabnya mereka mengambang ya. But gravity is still here. So what's happened? Tetapi di muka bumi ini masih ada gaya gravitasi bumi. Jadi kalau begitu apa yang terjadi, saudara? Man learned that if he went up high enough and he went fast enough forward, he could change the law of gravity. Oh, manusia kemudian mempelajari bahwa ternyata mereka kalau mereka berada di luar daripada muka bumi ini, mereka tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi seperti yang berada di antariksa. So the space station is held by gravity. Jadi stasiun pesawat luar angkasa itu di luar daripada pengaruh gaya gravitasi. But inside it, the people are free from the law of gravity. Tetapi mereka yang berada di dalam stasiun pesawat antariksa ini, mereka pun tidak terpengaruh oleh gaya gravitasi. Kalau di luar terpengaruh, saudara. And this is what God wants us to learn about Jesus. Nah, disinilah di mana Tuhan ingin kita belajar tentang Yesus. The law of sin and death is still here. Saudara, hukum dosa dan maut masih ada di sini, seperti hukum gravitasi tadi ya. But if you will learn how to enter into Jesus, that law cannot touch you. Tetapi saudara, kalau Anda belajar untuk bagaimana Anda bisa masuk di dalam Tuhan Yesus, maka hukum dosa dan maut ini tidak akan mempengaruhi Anda. This world is still the same as it always was. Dunia ini masih tetap sama seperti sebelumnya. But I can learn to walk in Jesus and be free from the laws of sin. Tetapi saya bisa belajar untuk bagaimana saya bisa berjalan di dalam Tuhan Yesus sehingga saya terlepas tidak terpengaruhi oleh hukum dosa dan maut. So can Jesus take care of us? Sudah Yes. sanggupkah Yesus untuk menjaga memelihara kita? Tentu Yesus sanggup. You know, so many films and stories today are about how to save the world. Saudara, banyak sekali film-film ya yang diproduksi sekarang ini yang berbicara tentang dengan tema-tema tentang bagaimana menyelamatkan dunia ini. And a person fights and struggles, and at the last minute they finally win the battle and they save the whole world. Dalam film-film itu kita melihat bagaimana orang-orang mereka berjuang sekeras mungkin dalam setiap pertempuran yang ada dan akhirnya mereka menang, mereka berhasil menyelamatkan dunia. And that's man's idea. Tetapi semuanya itu cuma sekedar ide-ide manusia. But Jesus has done that. Tetapi Yesus kita sudah melakukan semuanya itu. In Revelation chapter 5, we read it was only the Lamb of God, only Jesus, that could open the scroll. Di dalam kitab Wahyu pasal 5 kita melihat di situ bahwa dikatakan dalam firman Tuhan hanya Yesus sang anak domba yang telah disembelih yang sanggup untuk membuka gulungan kitab. No one else was worthy to open the scroll. Tidak ada seorang pun, tidak ada satupun yang sanggup atau yang layak untuk membuka gulungan kitab itu. But the Lamb of God could do it. Tetapi sang anak domba Allah, dia sanggup membuka itu. And he was able to receive all power. Dan dia sanggup, dan kepada dia sajalah yang layak untuk menerima segala kuasa. And he receives all glory. Dan hanya dia yang sanggup untuk menerima segala kemuliaan. And all riches and wisdom. Dan segala kekayaan, dan segala hikmat. And all strength and all honor. Dan segala kekuatan, dan segala penghormatan. And all the blessings. Dan segala pujian. That's because Jesus is the most power of everything. Karena Yesus adalah sang maha kuasa. Dialah yang berkuasa di atas segala-galanya. And here is a wonderful secret. Dan ini ada satu rahasia yang luar biasa, saudara. Matthew 28, verse 20. Matius pasal yang ke-28 ayat 20.
Jesus says, I have all power. Di situ dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, kepadaku telah diberikan segala kuasa. And he says, I am with you to the end of everything. Di situ dikatakan, ketahuilah aku Yesus Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. And another place we read, Jesus will never leave us. Dan di dalam ayat yang lain dikatakan bahwa Tuhan Yesus dia tidak akan pernah meninggalkan kita. So this great almighty God is with me forever. Jadi Allah kita yang perkasa dan yang maha kuasa beserta kita, menyertai kita selama-lamanya. This great almighty God is with you forever. Dan saudara, Allah kita yang perkasa dan maha kuasa ini dia menyertai Anda untuk selama-lamanya. So what should we do about this? Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan mengenai semuanya ini, saudara? We should worship him. Kita harus menyembah dia. Revelation 5 verse 12 says, worthy is the lamb that was slain. Wahyu 5 ayat 12 dikatakan anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima segala sesuatunya. Psalm 95 and verse 6, come, let us worship and bow down. Let's kneel before the Lord our maker. Mazmur 95 ayat 6 berkata demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Psalm 23 verse 6 says, goodness and mercy will follow me all the days of my life. Mazmur 23 ayat 6 firman Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. And I like Luke 24 verse 52. Dan saya senang sekali firman Tuhan ini dalam Lukas 24 ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. They worshipped and they continued on with great joy. Mereka menyembah dan mereka lanjutkan kehidupan mereka dengan sukacita yang luar biasa. So who do we serve today? Saudara, jadi kalau begitu siapakah yang kita layani hari ini? Who is our Lord and our Savior? Saudara, siapakah Tuhan dan Juru Selamat kita? It's Jesus, the Almighty God. Dialah Yesus, Allah kita yang perkasa. He can save us. Dia sanggup menyelamatkan kita. He can heal us. Dia sanggup menyembuhkan kita. He can deliver us from things. Dia sanggup untuk melepaskan kita dari segala sesuatu. He creates all things. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. And he is able to take care of us no matter what happens. Dan dia, Yesus, sanggup untuk memelihara kita, menjaga kita apapun yang terjadi di sekitar kita. He is the one that saves the world and saves the universe. Dialah satu-satunya yang menyelamatkan seisi dunia ini, bahkan seluruh alam semesta jagat raya ini. So all of our praise and all of our worship should go to him. Maka segala kepujian dan penyembahan kita hanyalah kita arahkan, hanyalah kita persembahkan kepada dia satu-satunya. Because we can trust him to take care of us. Karena sesungguhnya kita bisa percaya sepenuhnya kepada dia, Tuhan yang sanggup menjaga hidup kita. We can walk with him every day on this earth and know that he is guiding our life. Dan kita juga bisa berjalan bersama-sama dengan Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari karena kita tahu dialah Tuhan kita. And we can look forward to heaven with him for eternity. Dan selanjutnya kita juga bisa mengarahkan pandangan kita ke sorga selama-lamanya bersama dengan dia. Jesus is God Almighty. Yesus adalah Allah kita yang perkasa. And we can know him. Dan kita bisa mengenal dia. And I challenge you today, have you called on the name of Jesus? Saya rindu memberi tantangan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Anda sudah berseru memanggil nama Yesus? Do you know this Almighty God? Apakah saudara mengenal betul bahwa dia adalah Allah kita yang perkasa? I pray that you know him and that you have received him as Savior. Doa saya adalah saudara Anda bisa mengenal dia dan bahkan menerima Yesus sebagai juru selamatmu. Remember, his name is Almighty God, all power. Ingatlah selalu saudara, nama Yesus adalah Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. And he loves you. Dan dia sangat mengasihi Anda, saudara. He's a wonderful Lord. Dan dia adalah Allah kita yang sungguh luar biasa. And he guides us through our lives.
Dia sanggup menuntun kita di sepanjang jalan kehidupan kita. And he has all power of the universe. Dan dia memegang dan dia memiliki segala kuasa yang ada di alam semesta ini. May God bless you and keep you as you serve him. Tuhan Yesus memberkati dan menjaga Anda kemanapun Anda pergi melayani Dia, saudara. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time. Now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father